fotografer, jumpa lagi dengan kita One Fotografi. Kali ini kita membahas mengenai bagaimana memulai bisnis fotografi tanpa modal. Yes, sepertinya kalian teman-teman harus nonton video ini sampai habis, karena ini adalah pengalaman saya memulai bisnis fotografi tanpa modal sama sekali. Jadi bagaimana kiat-kiatnya, bagaimana trik-triknya sehingga sekarang saya bisa berhasil menurut saya di dunia fotografi. Ya, simak setelah yang satu ini. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya supaya bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Oke, fotografer, kita kembali dengan topik yang sangat menarik sekali ya. Bagaimana memulai sesuatu bisnis tanpa modal. Ya, ini yang saya lakukan sehingga saya sekarang bisa seperti ini, dan mungkin banyak lagi alat-alat lainnya yang saya punya karena saya sudah berkembang di bisnis fotografi. Tapi itu semua saya mulai dari nol. Oke, baik. Langkah awal yang pertama kita lakukan sebagai seorang bisnis atau katakan seorang yang mau pingin maju dalam dunia fotografi, yaitu kita berdoa. Kita pray kepada Yang Maha Kuasa, minta petunjuk dan doakan bisnis kita ini akan berjalan dengan baik. Dan katakan itu setiap dalam doa kalian, teman-teman, Tuhan, aku tahu nih bisnis yang paling bagus buat saya dan keluarga. Berikan aku rezekimu agar aku bisa mengurus ini dengan baik. Oke, itu yang saya lakukan pada saat saya masih dalam kondisi bekerja dalam suatu perusahaan. Dan hal yang pertama ini adalah yang wajib kita lakukan dalam bisnis. Setiap langkah apapun itu kita lakukan. Yang kedua, kita lakukan promosi. Yang saya lakukan promosi ini adalah ketika saya bekerja di perusahaan tempat saya dulu bekerja, saya bilang ke teman-teman saya atau saudara, siapapun yang lewat, saya bilang, kalau ada orang yang mau nikah atau foto, ada acara-acara, seminar, workshop tentang untuk dokumentasi, hubungin saya ya. Ya, saya hanya ngomong seperti itu kepada teman-teman. Setiap teman yang saya ungkapkan, saya ungkapkan itu. Ini saya punya bisnis loh, namanya fotografi untuk dokumentasi. Dan itu saya lakukan terus kalau mau ke teman-teman. Jadi image-nya itu saya seorang fotografer. Tapi catatan, saat itu saya belum punya kamera dan belum bisa motret ya. Jadi saya lakukan promosi. Kemudian di promosi itu saya bikin pendekatan lewat mulut lah, MLM lah ceritanya ya, lewat mulut. Kemudian saya lakukan langkah pembuatan yang ketiga, yaitu membuat nama bisnis kita. Jadi dari dulu saya bikin fotografi, Rafael Foto. Terus sehingga kita mencoba membuat itu menjadi sebuah image dengan kartu nama. Jadi saya bikin kartu namanya, saya desain. Terus kemudian saya dapat waktu itu saya masih ngekos ya. Saya belum punya tempat sendiri seperti sekarang ini. Saya masih ngekos per bulan dekat kantor. Jadi saya bikin alamatnya itu alamat kos saya. Kemudian di Bekasi ada rumah kakak, saya bikin jadi cabang kedua. Jadi seakan-akan saya ada cabangnya, ada 2 cabang. Ternyata itu hanya 2 alamat rumah aja. Dan kalaupun klien ke sana, tidak ada apapun di situ. Tapi selalu saya katakan, saya bisa ngerjain kalau kamu nikah, wedding dan prewedding. Nah, ketika saya sudah dapat itu, saya dapatlah sebuah job. Dimana job itu saya buat dan saya lakukan dan saya kerjakan. Tapi yang kerja bukan saya hanya marketing,
saya dapat job waktu itu masih benang emas ya, jadi kita foto albumnya tuh 20 halaman atau 10 sheet dikasih benang-benang emas. Itu tahun 2006 ya kalau nggak salah. Saya mulai bisnis fotonya dari 2006, dari yang tidak punya kamera, jadi saya hanya mengharapkan fee dari apa yang saya jual, paket yang saya jual gitu loh. Kemudian seiring berjalannya waktu, yang keempat, saya cari rekanannya ya. Rekanan itu ngapain? Misalkan saya jalani ke sebuah toko fotografi, dia ada di Jatinegara saat itu ya. Saya cari, saya tanya, saya seakan-akan klien yang mau wedding. Jadi saya tanya paketnya ini berapa, harga berapa, dapatlah sebuah harga. Saya sebutin nggak harganya, saya dapat harga 5 juta. Waktu itu masih zaman baru-baru digital ya, jadi masih ada album, jadi roll ya. Albumnya itu album Anita, dibikin dalam benang emas, jadi foto dicetak 4R sampai 10R ya. Jadi ada paket-paketnya, itu 5 juta itu dapat paketnya 2 album ya. Nah, seiring berjalan itu udah termasuk foto dan video. Jadi saya kenalan dengan cara seperti itu. Terus kemudian saya bilang, saya bisa jual paket ini nggak ke orang gitu. Ya boleh gitu. Ya, hal pertama yang saya dapatkan klien dan yang ngerjain itu adalah mereka. Jadi ketika saya dapat klien, saya dikduk ya di 5 juta. Tapi saya nggak dapat apa-apa dari 5 juta, malah saya rugi dalam kemarin itu 50.000. Saya harus mengeluarkan kocek sendiri buat orang lapangan yang kerja. Misalkan fotografernya saat itu 2006 itu 50.000 itu lumayan ya. Saya kasih fotografernya agar filenya saya bisa dapatin dengan cepat, karena itu kemarin itu masih pakai kamera D350 ya kalau nggak salah, itu yang merek itu saya nggak tahu, saya juga nggak tahu tipe kameranya, tapi saya jual ya. Saya jual itu dengan harga bagus, tapi saya rugi 50.000 karena saya ngasih tip buat fotografernya supaya cepat ngasih filenya, karena saya nggak bisa ngambil dari tempat studio tersebut ya. Saya sudah diambil. Kemudian saya kenalan dengan fotografernya, baru saya tahu ada celah-celah bisnis fotografi. Ternyata yang kelima ya, tahap kelima, saya ketemu namanya komunitas fotografer yang ada di industri wedding ini. Jadi saya masuk ke dalam perkumpulan itu nggak punya apa-apa nih. Masuk kenalan, punya fotografer, bisa motret, terus saya jual harga. Jadi yang kedua, saya dapat klien tapi dengan harga saya sendiri, karena saya sudah tahu harga jasa fotografer dalam suatu pemotretan untuk wedding standar, wedding rumahan, wedding gedung. Jadi saya udah ada paket-paketnya, sehingga saya mainkan di situ. Jadi begitulah komunitas itu saya pelajarin, dan mereka tuh saling tolong menolong. Dan harganya pun harga pemain ya, harga pemain fotografer. Teman-teman bisa cari di kota Anda, di daerah sekitar Anda, yaitu fotografer yang benar-benar bekerja dan 100% di industri fotografi. Banyak dari editor video, dari album, dari desain album, dari cetak foto, semuanya ada. Jadi saya menemukan, jadi dapat harga yang bagus sebagai harga dasar saya. Kemudian saya lakukan itu terus. Saya dapat order rumah sakit, klien, perusahaan, tapi saya nggak motret. Nah, hal yang saya lakukan itu adalah menjual jasa fotografi, tapi saya sampai saat itu belum bisa motret, belum punya kamera sama sekali, dan belum beli. Itu tahun 2008 ya. 2008, 2006 jual. 2008 saya belum punya kamera ya, 2008 akhir. Terus kemudian saya beli kamera. Waktu itu dapat
dapat suntikan THR dari perusahaan. Saya beli dengan satu THR saya satu buah kamera D70S. Nah, kenapa saya beli kameranya? Karena setiap saya ketemu, datang ke pesta, datang ke acara, dan saya nggak pernah motret, saya cuma lihat kontrol-kontrol anak buah aja, karena saya nggak tahu motret. Ya, terus saya motret, kenapa? Karena ada satu klien yang minta saya memotretin dia dalam acara wedding dan pre-weddingnya. Wow, di situ saya nggak bisa nih, saya nggak bisa memotret. Saya lakukan, oh iya, saya bisa motret. Ya udah, akhirnya itu terjadi sesi itu, tapi saya bukan saya yang motret. Yang motret itu adalah teman saya, rekanan saya. Saya sambil memperhatikan dan sambil belajar supaya nanti kedepannya saya bisa mempelajari bisnis fotografi ini dengan baik. Sambil itu nggak lama kemudian saya terpacu bagaimana kalau saya bisa jadi fotografer. Jadi saya 2008 itu memutuskan untuk membeli kamera dari uang THR saya. Dan kamera pertama saya itu adalah ya saya sebut merek ya. Saya sebut tipe aja, D70S atau namanya The Joss. Itu dengan memori card reader CF ya. Jadi saya beli itu harganya lumayan saat itu, sekitar 6 jutaan ya secondnya. Terus kamera itu sekarang udah nggak ada. Waktu saya punya studio di pinggir jalan, kamera itu dibobol oleh pencuri sama laptop saya juga habis semua, karena anak buah saya di studio itu dihipnotis sehingga barang-barang semua habis ludes. Di situ saya terpacu, oh ini pasti Tuhan kasih rezeki lain buat saya. Nah, nggak lama kemudian saya dapat job yang banyak banget, yang gede banget, sehingga bisa dapat kembali lagi yang seperti itu. Ketika saya nggak punya kamera, misalkan kalau tadi kan saya langsung beli ya, belajar langsung beli. Yang keenam, teman-teman bisa sewa alat. Sewa alat itu bisa dari lensa, jadi kamera, video, lighting, semua ada penyewaan, jasa penyewaan untuk sewa alat. Jadi kalau misalkan waktu dulu saya hanya mempunyai body doang, nggak punya flash, saya sewa flash ya. Ketika saya nggak punya lensa fix, saya sewa lensa fixnya. Jadi itu semua bertahap, ada penyewaan lensa, ada penyewaan kamera, ada penyewaan video. Dan saya pernah ngambil job yang multi kamera juga ya. Jadi ada 5 kamera, live kamera, recording, semuanya direkam, semuanya diambil. Itu job itu saya ambil juga sampai dia memakai Jimmy Jeep. Itu namanya live recording. Job seperti itu sangat enak sekali. Dan satu malam bisa untungnya banyak banget. Jadi bisa live recording, live kamera itu harganya lumayan ya. Ibaratnya satu itu bisa untuk nutup kita untuk bekerja 2 bulan ke depan. Yang ketujuh itu beli kamera. Jadi kita udah beli kameranya, tadi yang saya duluan kan udah beli kamera duluan kan, kemudian beli lensa. Jadi kita beli bertahap-tahap. Dari beli kamera saya beli lighting, saya beli lampu studio, terus saya beli softbox. Jadi pelan-pelan, untung dikit saya beli, misalkan untung 500.000 nih, saya beli softbox. Nah, ada saat di masa saya itu terhadapin 2 pilihan, yaitu pada saat saya butuh softbox, pada saat saya butuh makan. Uang yang saya punya tinggal 500.000 ya, karena tadinya saya kerja di kantor. Saya memutuskan shuttle dan 100% di fotografi. Saya gambling dan saya tahu pasti Tuhan kasih jalan kalau umatnya berusaha bekerja ya. Di situ saya pingin softbox karena lampu udah ada 2 biji ya, yang pakai listrik ya. Terus saya udah beli kamera, beli lampu, dan itu lampunya saya sewa-sewain. Jadi kita bisnis sewa-sewain. Ya, saya punya lampu saya sewain dulu 300.000 satu event, 2 lampu itu. Itu di luar ongkos antar. Kalau antarnya 75.000. Antar jemput, jadi ada uang antar jemput 75.000. Jadi saya nyewa itu 375. Syarat penyewaannya dulu saya lakukan adalah KTP KK ya, dan juga alamat rumah. Jadi itu saya lakukan gambling aja. Kalau memang itu
balik itu rezeki saya. Ternyata lampu itu sekarang masih ada dan udah balik modal juga. Ada saya simpan di dalam studio juga. Terus kemudian itu kita lakukan, dan saya juga dapat job itu nggak langsung mahal kok. Saya dapat job itu job saya sendiri ya, bukan dari rekanan ya, bukan dari job yang saya jual kemarin terus saya ambil keuntungan sedikit, saya up sedikit. Tapi ini job pertama saya itu nggak langsung banyak karena saya belajar dulu ya. Tapi saya dari situ saya pernah job itu foto video ya, saya ngerjain fotonya, saya editin, saya ngedit videonya, saya ngedit semuanya, saya edit lah sampai ke album digitalnya saya juga yang edit. Jadi saya kerja keras, capek sendiri, di kerjaan juga terbengkalai. Jadi waktu itu saya sambil ngantor sambil kerja. Jadi pekerjaan itu lama terjadi karena kita memakan harga murah ya, jadi kita yang capek sendiri ya. Jadi itu saya pelajarin terus dan saya pelajarin sehingga yang ke-9 saya belajar bisnis manajemen dari fotografi. Ya, daripada nanti kita capek-capek ngedit sendiri, udah capek di lapangan, kemudian kita harus ngedit finishing lagi. Jadi pada saat itu saya memutuskan saya tidak boleh lagi memberikan harga yang terlalu rendah buat klien ya, karena dulu job pertama saya 5 juta ya. 5 juta itu hanya saya belum dapat apa, tapi saya rugi 50.000 untuk ngasih fee ke fotografer freelance mereka. Ternyata mereka kayak studi foto perusahaan gitu ya, bentuk PT, tapi yang bekerja adalah freelance dari fotografer. Nah, ketika saya ngasihkan fee buat tambahan buat fotografer tersebut, kita kenal, jadi dia menunjukkan ini loh ada komunitas pekerja di bidang seni fotografi. Jadi kita bisa hire orang di situ, hire teman. Jadi saling kolaborasi ya. Jadi bisa ada video, ada foto, ada semuanya. Tapi dengan harga jasa. Ini saya kasih dapur-dapurnya ya. Tapi kalau dulu kita menggunakan alat yang sederhana menghasilkan karya-karya yang bagus. Tapi dengan didukung teknologi sekarang itu akan lebih mudah kita mendapatkan hasil yang lebih baik. Apalagi di zaman digital ini. Ya, dari situ saya belajar manajemen bisnis fotografi dan juga manajemen waktu ya. Waktu itu saya hanya punya kamera dan punya flash, punya lampu studio 2 dan juga masih naik motor ya. Jadi saya belajar manajemen, saya harus punya suatu kendaraan supaya saya bisa lebih maju. Jadi ya lebih enak lah, lebih nyaman buat kendaraan untuk warawiri ya, untuk transportasi ya, angkat barang. Karena kalau kita memotret itu kita nggak memakai barang yang sedikit. Waktu itu saya memakai motor jauh-jauh, kiri kanan itu ada background ya, standing background ada 4 saya bawa, terus tiang lampu banyak lah, satu motor itu penuh. Jadi benar-benar fight banget ya. Terus kemudian kita pakai baju ada 3 itu, baju pas waktu pergi, baju pada saat nyampe lokasi kita bersih-bersih dulu, baju pada saat pulang, karena kalau naik motor itu keringatan ya. Di situ saya belajar manajemen keuangan supaya kita berkembang. Terus dari manajemen keuangan itu saya nggak boleh mengasih harga yang terlalu rendah. Jadi saya udah punya pos-posnya dengan harga sekian untuk modal dasar ya. Teman-teman harus hitung jasa fotografi untuk teman-teman sendiri, walaupun teman-teman sendiri memotret, itu juga teman-teman harus hitung. Kemudian sewa kamera, jadi teman-teman hitung juga kamera yang teman pakai itu ada ada penyusutan harga. Jadi teman-teman untuk biaya kerusakan atau biaya penggantian itu hitung juga. Terus uang kru itu dihitung. Terus kemudian jasa videografer itu teman-teman hitung. Terus jasa editor video, jadi dihitung semua sampai finishing albumnya. Dari situ saya menemukan harga baku, harga dasar untuk sebuah jasa fotografi. Jadi walaupun ada job, saya nggak kerjain sendiri ya. Jadi
ada juga teman-teman tim-tim yang sudah ada di bidangnya khusus, jadi kita tinggal bayar aja. Nah, yang saya lakukan adalah seperti itu, sehingga saya sekarang mempunyai manajemen waktu yang berkualitas, sehingga setelah job saya nggak sibuk dengan ngedit foto lagi, hanya saya follow up. Bagaimana kerjaanmu, udah selesai belum videonya? Kita janji 14 hari kerja loh. Jadi semuanya itu dihitung dengan waktu deadline-nya teman-temannya. Jadi saya belajar di situ. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, saya belajar pengembangan bisnis. Jadi untung sedikit saya beli alat, untung sedikit saya beli, untung sedikit saya beli, ya. Itu tadi saya ceritakan. Pada saat saya butuh softbox, ada cuma uang 500.000, sementara saya butuh buat makan. Tapi apa yang saya lakukan? Saya beli, bukan makanan, bukan beras, saya beli softbox. Dan saya nggak punya uang sama sekali, karena ini saya pikir ini buat kemajuan fotografi saya harus kembangin, nanti Tuhan kasih rezeki. Nggak lama setelah saya beli softbox, biasanya saya ditelepon oleh klien yang nggak kenal, tapi tahunya dari internet, mau sewa lampu 5 hari dengan membutuhkan 2 lampu 2 softbox. Ya kebetulan alhamdulillah lampu saya itu disewa. Jadi saya belajar pengembangan diri juga, pengembangan bisnis, dan juga pengembangan untuk mengembangkan bisnis fotografi ini. Ya, sekarang dengan berjalan waktu, tahap demi tahap, untung yang sedikit saya kumpulkan sehingga saya bisa membeli alat-alat fotografi hingga ratusan juta rupiah. Dan itu tidak menggunakan waktu yang singkat ya, tapi semua bertahap, karena otak manusia itu di dalamnya kalau mau berbisnis kita harus punya uang, kita harus punya modal. Tapi saya punya mindset buat teman-teman supaya mindset ini dipakai juga, karena saya punya mindset bagaimana kalau kita punya bisnis tapi tidak punya uang, dimulai dari nol. Ya, seperti saat sekarang inilah saya bisa merasakan bisnis fotografi ini berkembang dalam kehidupan saya, dan juga bisa dalam menghidupin diri saya dan juga dan keluarga. Ya, itulah tahap demi tahap yang saya lakukan dan saya alami, sehingga kita terbentuk menjadi manusia yang staf dan tangguh dalam bisnis fotografi ini. Itulah kiat-kiat 10 kiat yang kita lakukan dalam hal menjadi bisnis fotografi, dimulai dari nol modalnya atau tanpa modal. Jadi sharing saya ini adalah bukan sharing biasa, ini adalah sharing nyata dalam kehidupan saya, dan saya memulai bisnis fotografi itu mulai dari nol. Jadi semoga sharing saya ini bermanfaat buat teman-teman pemula fotografi, dan juga atau teman-teman yang ingin mulai di bisnis fotografi ini. Jadi fotografi itu bisnis yang masa depan, bisnis yang teman-teman bisa geluti dari sekarang, dan teman-teman bisa mulai dari nol. Jadi jangan pernah lupa dan rasakan semua prosesnya. Dan ini adalah sebagian alat-alat saya yang saya punyai hanya dari modal nol. Jadi semoga sharing ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan juga ingat, jika kita berhasil, kita jangan terlalu sombong ke sama temen, apalagi kita sombong sama fotografer. Kita ajarkan dia, kita berikan dia semangat supaya dia bisa seperti kita. Ya baik, semoga tips ini bisa menginspirasi teman-teman semua, dan katakan pada diri kalian bahwa saya bisa menjadi seorang bisnis fotografi yang oke, dan juga buat berkembang dengan bertumbuh bersama saudara-saudara lainnya. Jadi teman-teman, saya sudah ada sekarang dari tahap-tahap seperti itu. Teman-teman lakukan itu semua dengan konsisten, dengan sabar, dan lakukan dengan sepenuh hati, sehingga teman-teman bisa merasakan hasilnya. Dan sekarang saya sudah bisa memilikinya, dan saya juga sudah punya kendaraan untuk mobilisasi
Jadinya kalau saya waktu itu sewa alat, sewa kendaraan ya, untuk suatu syuting itu saya sewa alat, sewa kendaraan, sewa mobil. Tapi sekarang saya sudah punya, dan itu adalah dari jerih payah kita dari fotografi. Dan kita selalu bersyukur setiap rezeki yang kita dapatin, jangan pernah bersungut-sungut, dan selalu mengucapkan syukur, terima kasih kalau Tuhan telah memberikan rezeki kepada kita. Ya teman-teman, sharing saya ini nyata ini ya, jadi saya merinding di sini. Semoga inspirasi ini bisa menular kepada teman-teman semua. Dan saya sekarang memiliki bisnis lain juga, one-on-one class fotografi. Sekarang ini saya bisa belajar, sharing ke teman-teman yang ingin belajar, dan juga bisnis konsultan YouTube. Dan itu bisa teman-teman lakukan dimulai dari nol dengan suatu keyakinan, yaitu doa dan harapan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, dan jika sharing ini bermanfaat dan bisa teman-teman rasakan ada manfaatnya buat orang lain, teman-teman bisa sharing video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih, salam kami one-on-one class fotografi. Sampai ketemu di perbincangan berikutnya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di judul yang berbeda. Tetap di channel 101 Class Fotografi.